Kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sudah sampai kepada An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa membaca saat pagi dan saat sore. Membaca apa? Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan maha terpuji Allah. Mi'ata marratin. Maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan segala pujian untuk Allah. Maksudnya kita mensucikan Allah. Mi'ata marratin, 100 kali. Lam ya'ti ahadun. Tidak ada orang yang bisa datang yaumul qiyamati, di hari kiamat. Bi afdhala mimma ja'a bihi, melebihi daripada itu. Menunjukkan apa? Ini bacaan terbaik. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada menyamai. Kalau Anda baca subhanallah wa bihamdih, ini bacaan terbaik. Nggak ada yang bisa menandingi ini. Kecuali apa? Orang baca sama kayak itu. Yang bisa menandingi ya bacaan itu sendiri. Illa ahadun, kecuali seseorang, qala mithla ma qal, kecuali orang yang bacanya sama. Au zada alaihi, atau menambah. Rawahu Muslim. Wa ashabus sunan ats-tsalatsati. Wa ibnu Abi Dunya wa inda Abi Dawud subhanallahil azim. Ada riwayat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ini kadang-kadang ya riwayat ada macam-macam. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim, itu riwayat. Subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih subhanallah bihamdih. Enggak pakai il azim. Ada riwayat subhanallahil azim. Cuman memang kadang masyarakat kita, masyarakat suka ribut. Ada satu bacaan dzikir itu, dzikir dalam tahlil atau apa suatu ketika. Ada seorang ustadz mengangkat suara. Di sampingnya baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rupanya ustadz yang satunya berpegang pada riwayat subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Sebelahnya itu baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Enggak boleh azim itu. Pakai marah. Allah. Urusan bihamdih wal azim jadi marah. Memang budaya suka ribut negeri ini. Dialog ilmiah dong, tanya kenapa baca subhanallah bihamdih. Main bola kalah berantem mecahi kaca kereta. Nah ini kan budaya negeri yang sudah. Komentar jelek. Orang ngomong sebaik apapun dikomentari dengan jelek. Makanya lebih enak, lebih bagus menyanjung Allah, menyucikan Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Wa rasulullah qala sahihun ala syarti Muslim. Bilafdi man qala, disebutkan dalam riwayat lain, man qala idza asbaha mi'ata marratin, barang siapa membaca waktu pagi 100 kali, apa yang dibaca? Wa idza amsa mi'ata marratin, kalau sore 100 kali, subhanallah bihamdih, membaca subhanallah bihamdih, ghufirat dzunubuh, diampuni dosanya. Membaca subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Idza kan wa in kanat akthar min zabatil bahri, biarpun dosamu banyak melebihi daripada buih di laut. Maksudnya gambaran tentang begitu agungnya pengampunan Allah sebab kita membaca subhanallah wa bihamdih. Orang harus paham makna janji itu. Kecuali orang dungu. Tahu orang tuanya mudah memaafkan lalu dia seenaknya. Bodoh dia. Ya kan? Orang tuanya mudah memaafkan, orang tuanya baik. Sehingga tiba-tiba lampu tembak ceder. Kenapa kau hancurin? Orang tua saya baik kok. Lemari dibakar di rumah. Mobil dibakar. Orang tuanya kaya. Kenapa kau bakar? Orang tua saya baik. Nah dungu dia. Semua orang juga nggak seneng dengan anak kayak gitu. Mobil biasa dibakar. Apa? Orang tua saya pemaaf. Nah, kalau dia cerdas, orang tua memaafkan, dia semakin baik pada orang tuanya. Maksudnya jika ada kesalahan, dia segera minta maaf. Makanya kalau ada mendengar hadis begini, akan diampuni dosanya. Tenang aja lah, banyak dosa aja deh. Kan Allah maha pengampun. Ya orang gila tadi itu.
Jangan dengar kayak ini, wah kan diampuni Allah biarpun banyak. Ya, tenang aja dosa kan. Ya dungu kayak tadi orang bakar mobil. Dengan Allah lebih agung lagi. Ini ada anak bakarin mobil. Anda nak sama tetangga lihat anak gitu. Sudah gini-gini ada. Kok bisa? Orang tuanya diam lagi. Baik. Jadi maksudnya sebab pengampunan, maka perbanyaklah baca ini agar Allah mengampuni. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Baca dan banyak kita. Dan semuanya ini alhamdulillah sudah dirangkum oleh para ulama dengan pilihan zikir-zikir pilihan seperti yang dibaca para santri setiap hari. Santri baca setiap hari. Dimulai dari waktu tahajud ja'al wirdul fatih. Wirdul fatih tadi yang kita baca sebelum acara majelis ini. Setelah itu santri membaca setelah adzan subuh, salat qabliyah subuh, membaca doa fajar. Dan nanti di pungkasan hadis ini ada doa fajar, itu juga diambil dari hadis-hadis Nabi. Setelah salat subuh berjamaah membaca zikir-zikir salat plus wirdul latif. Ini semuanya sudah ada. Makanya Buya sampaikan pada anak-anak, sudahlah, zikirmu cukup itu aja dulu. Selebihnya belajar. Jangan setiap hari zikir bergebok-gebok, nggak belajar, nggak pintar-pintar nanti. Nah, itu sudah banyak zikirnya anak-anak. Belum lagi nanti malam ada Ratibul Haddad. Tambahan lagi. Sudah. Itu saja dulu untuk para santri. Yang penting kita punya zikir istiqomah. Termasuk tadi yang kita baca sebelum acara, namanya Ar-Wirdul Fatih. Pembuka. Pembuka segala macam. Anda pengen dibuka dalam hal apa? Bismillah. Misalnya berkat membaca doa-doa itu. Pengen dibuka kebaikan, rezeki, kebaikan keluarga, kebaikan. Apa saja. Tadi dibaca. Ambil di belakang sana naskah Wirdul Fatih. Itu anak-anak santri membacanya setelah sholat tahajud. Adapun yang belum biasa tahajudan, baca kapan saja deh. Ambil waktu yang tepat, rutin setiap hari. Itu semua diambil dari baginda Nabi SAW. Kecuali ada satu salawat yang memang kita hadirkan, namanya salawat Fatih. Fatih pembuka. Baik, kita lanjutkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, anna Rasulullah SAW qala bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu yang maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak menyamai Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan seperti itu, lahul mulku, ditambah lagi hanya bagi Allah lah al mulku, segala kerajaan. Kerajaan apapun yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Biarpun katanya miliknya Pak Presiden ini dan Raja ini, enggak, milik Allah. Baru naik, dimatikan oleh Allah, diturunkan. Kerajaan yang milik Allah. Walal hamdu, dan bagi Allah lah segala sanjungan, segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Fi yaumin, dalam setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali, kanat lahu, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala idla ashri riqabin, seperti memerdekakan 10 budak. Memerdekakan budak pahalanya gede. Memerdekakan budak ini biasanya untuk membebaskan kita dari dosa-dosa, melanggar dosa-dosa besar. Membunuh. Ada idku raqabah. Menggauli istrinya di siang hari Ramadan, idku raqabah. Idku raqabah. Artinya ini menjelaskan bahwasanya begitu besar pahalanya baca subhanallah, la ilallah ta'ala syarikalah, lahul mulku walal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, akan ditulis 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, akan dihapus 100 kejahatan, ketidakbaikan. Wa kanat lahu, dan akan menjadi bacaan tersebut bagi orang tersebut hirzan, penjaga minasyaitani, dari gangguan syaitan, yaumahu, di hari itu, zalika hatta yumsi, sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi, enggak ada orang yang mendatangkan zikir lebih bagus dari itu, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, amila aktsara minhu, melakukan bacaan lebih banyak. Menunjukkan begitu besarnya pahala membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir.
Wa Aban bin Uthman, dari Sayyidina Aban bin Uthman qala, beliau berkata, sami'tu Uthman bin Affan, saya mendengar Sayyidina Uthman bin Affan yaqul, Sayyidina Uthman sahabat Nabi bercerita, qala, telah bersabda baginda Nabi Rasulullah SAW, Nabi bersabda, apa baginda Nabi sebutkan? Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu, membaca, fi sabahi kulli yaumin, setiap pagi hari, wa masa'in, setiap sore hari, wa masa'i kulli lailatin, setiap sore hari. Tidak ada orang baca setiap pagi, setiap sore, baca berikut ini, bismillahi, dengan nama Allah, alladzi, yang la yadurru, tidak akan membahayakan, ma'asmihi, dengan nama Allah, syai'un, sesuatu, fil ardi wala fis sama'i, di langit dan di bumi, wa huwas samiul alim, Allah Maha dengar dan Maha mengetahui. Ini adalah bacaan yang luar biasa bagus. Bismillahi, dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan membahayakan. Kalau orang sudah baca ini, apa? Terbebas. Akan terjaga. Kalau orang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, apa? Disebutkan Nabi. Tidak ada faiduru syai'un, tidak ada kemudian membahayakan bagi dia sesuatu apapun. Artinya yang membaca ini dijauhkan dari bahaya. Allah jauhkan dari bahaya. Baca. Jangan ragu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tentunya tetap kita berusaha untuk menjauh dari mara bahaya. Jangan sok ini tawakulnya orang yang sakit akal. Membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi sambil minum racun, mati. Bukan begitu maksudnya. Membaca ini akan terhindar. Terhindar dari hal-hal yang membahayakan kita. Wa kana Aban qad asabahu tarfu halij. Aban ini selalu membaca. Tapi kok tiba-tiba kena gejala stroke. Taraf itu ujung falij, mati separuh. Jadi ada bagian tubuhnya itu sudah mulai mati separuh. Gejala stroke lah hari ini, mungkin begitulah. Artinya kena musibah dalam dirinya. Fasuila. Pas hari itu kok dia kena ditegur. Kayak ente kan suka baca itu. Lah kok ente kena? Ente kok kena bencana, kena petaka? Apa Aban sadar betul? Lam aqulhu hina yaumaidin. Pas hari itu saya enggak baca. Kok pas banget lupa baca, kena. Liyumdi Allahu qadarahu. Liyumdi Allah qadarahu. Allah bikin saya lupa karena Allah ingin memberlakukan takdirnya kepadaku, aku kena penyakit saat itu. Allah bikin dia lupa, Allah ingin. Ya memang semuanya dari Allah, cuman kita diberi oleh Allah pendidikan dari lisan Nabi, ya kita amalkan. Biarpun ternyata nanti kena musibah, kena ini dan sebagainya, ya itu memang Allah yang maha kuasa. Tapi begitulah, kurang lebih begini, benteng itu kalau ada orang pakai helm, itu kan sarana zahir agar kalau jatuh aman kepalanya. Berperang pakai baju besi, itu kan. Jalan pakai kiri, betul lah. Anda kalau jalan di tengah apa di kanan? Kiri. Lah itu sarana zahir, batinnya juga sama. Biarpun sudah di pinggir, pada pinggir ada ban lepas kena kepalanya, mati dia ada. Padahal dia sudah di pinggir. Apakah dia menyalahkan? Kan saya sudah minggir. Ya enggak tahu bannya yang nyari kau. Nah ini masalah begitu itu adalah ketentuan dari Allah. Tapi kita wajib berusaha untuk menjauh daripada malapetaka. Usaha harus. Usaha batin juga sama. Usaha batin membaca doa. Itu usaha zahir. Usaha zahir pakai helm. Usaha zahir mobilnya remnya benahi. Usaha zahir pokoknya dicek untuk kembali mobilnya. Jangan sampai nanti tengah jalan membahayakan dirimu. Harus seperti itu. Itu usaha zahir. Usaha batin yang baca-baca zikir kayak macam ini. Biar terhindar dari malapetaka, daripada bencana dunia dan juga sampai akhirat. Rawal Abu Sahih Tirmidzi bin Hawal Hakim. Kemudian satu hadis lagi. Wa Nabi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Imam Abi Darda bercerita, "Man qala idza asbaha wa idza amsa." Barang siapa yang membaca waktu pagi dan waktu sore, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim.
Yang pernah membaca Wiridul Latif ada. Sampai dibaca 7 kali di situ. Sab'a marratin kan di kitab kan 7 kali. Di Wiridul Latif yang kita baca 7 kali. Ada di sini rupanya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu. Anak-anak sudah baca semuanya. Kafahullahu ma ahammah. Allah akan mencukupi dari apa yang selama ini menjadikan dia kepikiran, gundah. Apa yang kau pikirkan akan diselesaikan. Kepikiran tentang rezeki akan dimudahkan. Ada tambahan shadiqan kana au kadziban, ini tambahan riwayat ini kita juga bertanya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku-bukunya yang beliau yang lain. Ini adalah tambahan yang para muhaddis mengingkari tambahan ini. Jadi tambahan ini muhaddisin yang lain mengatakan enggak ada tambahan ini. Tambahan ini mungkar ini. Ini pengantaran yang enggak bisa dipakai. Jadi cukup kafahullahu ma ahammah. Allah akan mencukupinya apa yang menjadikan kegelisahannya. Akan dicukupi, masih diberesin oleh Allah kegelisahannya. Adapun shadiqan kana au kadziban, ya kan masa sambil benar enggak membacamu baik dusta atau benar? Meyakini tidak meyakini. Tapi bagi ulama itu biasanya tetap beradab. Mengatakan bahasanya sebagian muhaddisin mengingkari tambahan ini, tapi kalau seandainya tambahan ini benar gimana maknanya? Dimaknai begini, kalau bagi yang mengatakan itu hadis benar shadiqan kana au kadziban, maknanya adalah as-shadiq yani al-muqin. Shadiqan yani muqinan, dengan penuh keyakinan. Biqalbihi, dengan hatinya. Wal kadzib itu adalah kadzib bukan mendustakan. Ghafil. Shadiq ini Allah yakni kadzib ini dia membacanya itu sambil ngelantur. Jadi bohong dia membaca subhanallah, bohong masih gini. Subhanallah apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu. Sambil ngantuk tuh enggak ingat dia baca apa kok. Jadi ini ghafil mana? Kadziban ghafilan. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih. Begitulah para ulama kusnudon, barangkali hadis itu benar, maka maknanya adalah seperti itu. Ghafilan an makna dzikir. Enggak menyadari apa yang dibaca. Kalau enggak menyadari Anda yang dibaca itu bisa saja berbeda. Mau ada orang tanya kok, Bapak, setelah ini nanti belok kanan ya? Belok kanan ya? Yang dengar omongannya bawa tangannya nih. Belok kanan. Dia pengen jelaskan belok kanan. Jelas ngomong kiri kan. Dia sepertinya pengennya belok kiri, ngomong kiri karena belok kiri. Cuman enggak tahu dia ngomong kanan. Jadi dia enggak menyadari yang dipikiran cuma di lesannya itu. Bisa enggak? Pernah ya gitu kan. Kita juga pernah ada ngomong belok kiri, terus belok kiri. Yang dikasih tahu, untung fokus kepada tangannya, enggak pada omongannya. Setelah direkam itu kok belok kanan, ribut sama temannya nanti. Kurang lebih seperti itu. Ini dia dusta ngomong belok kiri, mau ngomong belok kanan, apa? Belok kanan, maaf, belok kanan dia ngomong. Belok kanan. Kiri kok belok kanan. Berarti kan dusta nih. Berarti antara omongan dengan dipikirannya enggak sesuai. Ini maknanya para ahli hadis menafsiri mana kadziban di sini adalah enggak sesuai yang kamu pikir sama yang kamu omongkan. Belok kanan, tanganmu ke kiri. Belok kanan. Kanan. Baik, kemudian sampai di sini dulu insyaallah belum bisa menyelesaikan. Apa zikir banyak, mulai dari apa tadi zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kemudian la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala samawati. Ini ada di Wiridul Latif semuanya. Yang terakhir adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Berarti sudahlah kami ijazahkan kepada semuanya untuk baca Wiridul Latif. Ada Wiridul Latifnya ada. Dan Wiridul Latif itu sudah dalam rentetan zikir Al-Bahjah itu sudah ada. Buku zikir itu. Kami menghimbau kepada semuanya, kini sudah bab zikir ya, minimal Anda ini punya zikir Wiridul Fatih untuk Wiridul Latif, Ratibul Haddad. Itu aja dulu. Kalau pengen tambah doa fajar agak panjang. Wiridul Latif, Wiridul Fatih, Wiridul Latif. Minimal 2 saja Wiridul Fatih.
Aduh, ya sudah minimal wiridul Fatih aja udah pendek 5 menit sana. Terus aduh males. Ya mungkin man laisa lahu wirid fa huwa kirit. Enggak punya wiritan ya kirit. Kirit apa? Monyet. Monyet alhamdulillah enggak punya wirid ya. Harus punya zikir khusus insyaallah. Baik, ini saja kami ijazahkan beberapa amalan. Wiridul Fatih, wiridul Latif, kemudian juga ya Ratibul Haddad. Itu aja dulu insyaallah. Kemudian juga doa fajar. Ini saja wallahu alam bisawab.